Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Untung Juwanto. Selama 15 abad terakhir, Hagia Sophia menjadi saksi sejarah berlangsungnya transisi rezim yang menguasai Konstantinopel, kini Istanbul, Turki. Secara garis besar, sejarah panjang Hagia Sophia dapat dipilah menjadi 4 fase. Fase pertama, era Kekaisaran Bizantium. Fase kedua, era Kesultanan Ottoman. Ketiga, era pemerintahan Kemal Atatürk. Yang keempat, era pemerintahan Recep Tayyip Erdogan. Mari kita bahas era Kekaisaran Bizantium. Dalam bahasa Turki, Hagia Sophia disebut Hagia Sophia dan bahasa Latin Sancta Sophia. Menurut Ensiklopedia Britannica, bangunan Hagia Sophia pertama kali didirikan di atas pondasi atau tempat kuil pagan pada 325 Masehi atas perintah Kaisar Konstantinus I. Putranya Konstantinus II lalu menjadikan bangunan ini sebagai gereja ortodoks pada 360 Masehi. Hagia Sophia kemudian menjadi gereja tempat para penguasa dimahkotai dan menjadi katedral paling besar yang beroperasi sepanjang periode Kekaisaran Bizantium. Hagia Sophia semula hanyalah bangunan beratap kayu dan tak semegah yang sekarang. Pada tahun 404 Masehi, Hagia Sophia sempat terbakar akibat kerusuhan karena konflik politik di kalangan keluarga Kaisar Arkadios, yang kemudian menjadi penguasa Bizantium. Setelah kerusuhan yang melanda Konstantinopel itu, Justinian I memerintahkan arsitek terkenal pada masanya, Isidoros Milet dan Antemios Tralles, untuk mendirikan ulang bangunan Hagia Sophia. Pada masa Kaisar Justinian I inilah yang paling masyhur diakui sebagai pondasi awal dari bangunan Hagia Sophia yang sekarang demikian terkenal. Kubah yang menaungi Hagia Sophia juga diklaim sebagai kubah bangunan terbesar kedua setelah gereja Pantheon di Roma. Pada 1453, era Kekaisaran Bizantium berakhir karena ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II dari Kekaisaran Ottoman. Setelah Sultan Mehmed II menaklukkan Konstantinopel, status Hagia Sophia dikonversi menjadi masjid. Nama Hagia Sophia masih dipertahankan oleh Sultan Mehmed. Saat berubah menjadi masjid di era Mehmed II, banyak mosaik dan lukisan bercorak Kristen yang menghiasi bangunan Hagia Sophia ditutupi dan diplester. Seniman kaligrafi terkenal pada masa itu, Kasasker Mustafa Izet, kemudian mengguratkan tulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW, 4 khalifah pertama, dan cucu Rasulullah SAW di beberapa bagian interior Hagia Sophia. Pada masa Kesultanan Ottoman, struktur bangunan Hagia Sophia memperoleh sentuhan arsitektur Islam. Pada era Kekaisaran Ottoman, bangunan Hagia Sophia sempat difungsikan sebagai masjid selama 482 tahun. Kekhalifahan Utsmaniyah yang sudah berdiri selama berabad-abad lamanya resmi dihapuskan. Penghapusan kekhalifahan tersebut merupakan proyek kerjasama antara negara-negara barat dan kelompok sekuler Turki muda. Bermula di suatu malam pada tanggal 3 Maret 1924 di perpustakaan istana, ada seorang lelaki yaitu Sultan Majid II yang memimpin kekhalifahan Utsmaniyah. Saat itu dia didatangi oleh seorang tentara muda yang membawakan sebuah surat penghapusan kekhalifahan. Dia juga diperintahkan untuk meninggalkan istana dan kota Istanbul, namun sang sultan menolak. Seluruh anggota keluarga dan staf di istananya kemudian diancam senjata dan dia tidak punya pilihan. Keesokan harinya sebelum fajar, Sultan Abdul Majid II beserta keluarganya diasingkan ke Swiss. Rakyat shock apa yang terjadi, di antara mereka ada yang melakukan aksi protes tetapi gagal ditumpas rezim sekuler, yaitu era pemerintahan Kemal Atatürk. Selepas Kekaisaran Ottoman bubar dan Turki menjadi negara republik, Hagia Sophia kembali beralih fungsi. Presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Atatürk, mengubah status Hagia Sophia menjadi museum. Setelah Hagia Sophia menjadi museum, dilakukan restorasi mosaik-mosaik kuno di bangunan ini dan diplester. Penutupnya dibuka. Lantas,
Hagia Sophia kemudian diakui sebagai salah satu dari situs warisan dunia UNESCO yang disebut area bersejarah Istanbul sejak tahun 1985. Selama era Atatürk terjadi pergantian presiden 12 kali dan presiden yang ke-12 yaitu era pemerintahan Recep Tayyip Erdogan. Jalan panjang saat ini memutar lagi karena putusan administrasi utama Turki, status Hagia Sophia sebagai museum dicabut pada Juli tanggal 10, 2020. Hagia Sophia yang merupakan salah satu bangunan ikonik di kota Istanbul, Turki, kembali mengukir sejarah baru pada 10 Juli 2020. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan alih fungsi Hagia Sophia dari museum menjadi masjid. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2020, dilakukanlah sholat Jumat pertama bersejarah di Masjid Hagia Sophia. Setelah 86 tahun, warga Istanbul, Turki akhirnya menjalankan sholat Jumat pertama di Masjid Hagia Sophia, diikuti oleh sekitar 1.000 jamaah yang mengikuti sholat Jumat tersebut. Otoritas Turki hanya mengizinkan 500 orang yang bisa masuk ke dalam masjid dari kapasitas 4.000 orang. Sementara masyarakat lainnya boleh mengikuti sholat Jumat di teras dan luar pagar. Hal ini mengacu pada protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Bangunan berusia 1.500 tahun ini telah mengalami sejumlah transformasi. Dari awalnya katedral, lalu menjadi masjid, kemudian museum, dan kini menjadi masjid lagi. Balasan bagi penolong agama Allah. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dengan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surat Muhammad ayat 7. Mari kita ikuti tur virtual Masjid Hagia Sophia yang sangat menakjubkan. Selamat menyaksikan. This one-time Christian church turned imperial mosque turned museum is said to be the epitome of Byzantine architecture. The Hagia Sophia is a beautiful structure with equally as impressive history. Let's go take a walk. As soon as I walked through the Imperial Gate into the giant main gallery, I was blown away by its size and design. Our local guide explained how different rulers have dictated the building's religious ties, and it was really cool to see the remnants of each. The incredible city of Istanbul has been home to many civilizations throughout the centuries, and none have been more influential than the powerful Byzantine and Ottoman empires. And some of the unique characteristics of these two cultures live on within the walls of the Hagia Sophia. From there, I headed up the old stone stairs to the horseshoe-shaped upper gallery, where you get a closer view of the impressive ceilings and architecture. From Greek Orthodox to Roman Catholic, and from Christian Basilica to Imperial Mosque, the Hagia Sophia is a beautiful representation of the city around it. Transformed by the empires who've called it home, and forever marked with reminders of its rich history. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-subscribe, like, share, and comment. Sampai bertemu kembali pada sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.